Selanjutnya yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Cut Emma Mutia RD selaku Ketua Koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Ibu Cut Emma Mutiara Padewi. Saya dalam kapasitas Ketua Koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Dan alhamdulillah pada hari ini saya mewakili dari Hanida Foundation. Hanida Foundation di mana di sana ada Ibu Sri Bahlil sebagai pembina Hanida Foundation dan ada Ibu Ara juga sebagai ketua yayasan, serta kami mewakili dari teman-teman keluarga besar Koperasi Hanida Indonesia Bersinar untuk lebih bersemangat untuk memberikan salam hormat kepada semua yang hadir di sini, terutama kepada para narasumber yang luar biasa, yang alhamdulillah saya juga berterima kasih pada event kali ini PPI-nya mengadakan forum diskusi dan juga forum untuk kita lebih bersilaturahmi dalam hal peningkatan UMKM. Koperasi Hanida adalah merupakan koperasi konsumen, di mana kita di sini adalah lebih fokus kepada peningkatan transaksi terhadap para UMKM kita. Tetapi pada saat ini, pada forum diskusi yang sangat luar biasa, kita berbicara mengenai standarisasi, sertifikasi produk UMKM menuju pasar global. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik sekali ya. Kenapa menariknya? Karena sebelum kita berbicara mengenai pasar global, terlebih dahulu kita harus memastikan mengenai kapasitas dan kualitas dari para UMKM itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita berbicara mengenai UMKM, maka kita akan berbicara mengenai suatu sistem dan produk dari UMKM. Saat ini kita harus mengetahui tidak semua produk UMKM telah memenuhi standar ataupun sertifikasi untuk menuju pasar global. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan, pendampingan dan pelatihan terus-menerus kepada para UMKM kita, hingga bisa melakukan peningkatan secara kualitas dan kapasitas, baik secara kapasitas dan SDM-nya, baik secara produknya. Karena kalau seandainya produk yang kita bawa, UMKM yang atau terkendala dalam hal pemenuhan dari komposisi ingredient yang ada dalam suatu produk. Nah, hal-hal inilah yang harus kita antisipasi terlebih dahulu agar bisa dilakukan standarisasi terhadap produk dari yang akan kita bawa ke pasar global. Nah, berbicara mengenai pasar global, tentu saya rasa tidak bisa kita hanya menitik beratkan kepada para UMKM. Karena UMKM tanpa ada kolaborasi dari berbagai macam pihak seperti pemerintah, tentunya juga di sini adik PPI dunia sangat luar biasa sekali, merupakan suatu kolaborasi yang sangat maksimal apabila kita bisa bersama-sama untuk melakukan gerakan tersebut meningkatkan produk UMKM di pasar global. Nah, alhamdulillah pada saat ini kami juga Koperasi Hanida Indonesia Bersinar dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan dan sertifikasi produk terhadap para UMKM kita. Dan kami berharap apabila teman-teman ada yang memiliki para UMKM yang ingin ataupun sudah bagus kualitas dan produksinya, kita berharap mereka bisa memiliki sertifikasi apakah itu bagian sertifikasi pemasaran produk, apakah sertifikasi ekspor impor. Nah, itu kita akan selalu melakukan program kemitraan ataupun pendampingan terhadap para UMKM. Jadi saya rasa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari suatu produk UMKM, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas dari sumber daya manusia UMKM itu sendiri. Di mana para UMKM ini setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan letak geografisnya. Mungkin kalau di daerah Lombok, kita banyak menemukan karakteristik untuk jenis pengrajin seperti dari rotan ataupun dari anyaman. Tetapi kalau di Jawa Barat, kita banyak menemukan karakteristik untuk dari segi kuliner ataupun makanan kecil ataupun snack. Nah, karakteristik UMKM inilah yang harus kita lakukan peningkatan secara kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya. Karena untuk menuju pasar global, tidak bisa kita samaratakan setiap suatu produk dan kita hanya mengejar suatu jenis transaksi, tetapi
mutu dan kualitas dari UMKM serta produk dari UMKM itu juga menjadi prioritas utama yang harus kita perhatikan. Begitu juga dengan peluang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajrul. Alhamdulillah beliau merupakan senior saya juga. Untuk Kazakhstan, insya Allah kami juga akan menuju ke sana untuk membawa produk UMKM. Dan alhamdulillah juga bersama Ibu Pak, kami juga sudah berkonsultasi sebelum Bapak berangkat kemarin ke Kazakhstan. Kita Hanida Indonesia Bersinar ini insya Allah akan berkontribusi dan akan mengikuti kegiatan dari, kalau tidak salah Ibu berencana mengadakan Festival Indonesia dari segi kuliner. Nah, ini alhamdulillah juga merupakan suatu bentuk kolaborasi di mana apabila para duta besar yang ada di negara, anggapan negara yang ada di luar negeri yang bisa memberikan informasi terhadap peluang, kira-kira pasar apa yang bisa kita masukin, terus juga produk apa yang dibutuhkan dari negara tersebut, ini akan menjadikan suatu informasi yang sangat berarti buat para kami, buat para UMKM. Dan Koperasi Indonesia Bersinar di sini adalah merupakan suatu badan hukum yang coba untuk mengakomodir para UMKM yang ada di berbagai negara, berbagai daerah, seperti di Lombok, di Jawa Barat, di Sumatera, dan alhamdulillah saat ini juga kita koperasi juga bersinergi dengan Indonesia, yaitu yang merupakan koperasi juga, tetapi adalah koperasi produksi, dan di mana lebih concern kepada produktivitas dari produk UMKM. Jadi saat ini Hanida bersama koperasi dan bersama Lumbung, kita saat ini setelah berkolaborasi untuk bisa membentuk kluster-kluster UMKM di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan sehingga bisa kita temukan kira-kira produk unggulan apa yang sesuai dengan standarisasi dan tentunya sudah bersertifikasi nanti yang akan bisa kita bawa menuju pasar global. Nah, terhadap rencana tersebut kita juga membutuhkan suatu program kemitraan tentunya dari lembaga pembiayaan, mungkin perbankan, untuk bisa memaksimalkan baik dari jenis transaksi, baik juga dari segi produk dari para UMKM untuk lebih bisa maksimal lagi kualitas dan kapasitasnya. Jadi alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali kepada para adik-adik PPI ataupun forum ini yang telah bisa mencoba untuk membuka forum diskusi terkait mengenai standarisasi, sertifikasi produk UMKM menuju pasar global. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga Koperasi Hanida akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi terhadap UMKM yang dimana nanti akan diikuti oleh beberapa UMKM binaan dari Koperasi Hanida. Dan sebentar lagi juga kami akan melakukan beberapa kerjasama dengan para duta-duta besar untuk bisa kita buat semacam pusat oleh-oleh dari produk UMKM atau mungkin toko bersama yang ada di berbagai negara. Tentu ini perlu melakukan suatu standarisasi salah satu produk dan juga pembinaan dari para duta besar berbagai negara dan juga akses untuk menuju masuk pasar global tersebut. Jadi dari saya tidak panjang lebar, saya hanya berharap kolaborasi di antara kita sehingga kita bisa lebih meningkatkan produk UMKM kita masuk pasar global dan juga meningkatkan transaksi mereka, tentunya itu menjadi prioritas utama bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emma yang telah menyampaikan opening speech-nya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan agar untuk bisa tetap stay di Zoom kita, karena insya Allah setelah menyampaikan opening speech yang selanjutnya akan kita adakan sesi pertemuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk tetap berada di ruangan Zoom. Baik, Bapak Ibu, beranjak ke acara selanjutnya, yakni penyampaian opening speech yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Ika Yuswiani Puspasari selaku Sekretaris Jenderal dari PPI Dunia periode 2021-2022. Pada Mbak Ika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelum saya mulai, Mas Muhammad, apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Mas? Baik, Mbak Ika. Kecil? Baik. Oke, siap.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Istanbul, Turki. Pada kesempatan hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, saya pertama-tama ingin menyambut terlebih dahulu Ibu Cut Emma. Mbak Cut, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pagi hari ini bersama kami di acara Global CEO PPI Dunia. Terima kasih banyak, Mbak. Lalu berikutnya juga kepada Bapak Haryanto Suryanoto dari Bank Danamon Indonesia. Terima kasih banyak. Nah, Ibu Cut Emma dan Bapak Haryanto ini merupakan mitra ya dari PPI Dunia yang selama ini selalu mendukung program-program yang diadakan terutama di Direktorat Pengembangan Inovasi Bisnis dan Kemitraan PPI Dunia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan kolaborasi yang sudah sangat harmonis gitu dijalankan, dilaksanakan selama ini. Berikutnya juga tidak lupa saya sampaikan salam hormat saya untuk Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan dan Tajikistan yang tadi telah menyampaikan keynote speech-nya kepada kita semua. Selain itu, saya juga hendak menyambut para narasumber kita yang sangat luar biasa sekali hari ini. Ada Prof. Evi dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selamat datang, Prof. Evi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini untuk berbagi ilmu yang sangat berharga untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Berikutnya juga untuk Ibu Muti dari Direktur Utama LPPOM MUI. Ibu Muti, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kepada Bapak Andri Tanujaya yang merupakan perwakilan dari PT PPI. Sama ya PPI, tapi PPI-nya di sini PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nah, terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah bersedia untuk memberikan pengetahuan kepada kita terkait dengan standarisasi dan sertifikasi produk UMKM menuju pasar global hari ini. Karena memang teman-teman panitia dari acara Global CEO PPI Dunia ini melihat gitu ya, standarisasi dan sertifikasi produk ini merupakan salah satu kunci di mana UMKM harus siap menyiapkan produknya sebelum masuk ke pasar global. Kebetulan di Turki pada hari ini, tepat hari ini pada tanggal 5 Juni akan diadakan pameran UMKM di Istanbul yang diadakan oleh teman-teman dari PPI Turki, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki berkolaborasi dengan PPI Dunia. Nah, kebetulan juga di sini telah hadir jadi beberapa UMKM yang langsung datang dari Indonesia. Jadi dan setelah berbicara gitu kita berdiskusi kemarin mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak sekali inspirasi yang sangat luar biasa dari UMKM yang hadir di sini mengenai perjuangan mereka sampai bisa masuk ke pasar global seperti itu. Jadi mungkin ini nanti bisa kita lanjutkan teman-teman pengurus di bidang ekonomi kreatif. Ini kepala bidangnya Mbak Salsa. Nanti akan bisa kita follow up terus ya Mbak, kegiatannya tidak berhenti meskipun ini volume terakhir dari acara webinar, tapi kita masih tetap ada kegiatan lain yang tidak henti berupaya untuk membantu mendukung UMKM Indonesia untuk go global. Mungkin dari saya itu saja, dan terakhir saya mengucapkan sangat terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan panitia pengurus dari bidang ekonomi kreatif PPI Dunia yang tidak pernah bosan, yang nggak pernah putus asa menghadapi rintangan apapun gitu ya dalam melaksanakan program-program kerja yang sudah kita persiapkan selama ini. Salut untuk teman-teman semua, sehat-sehat selalu, dan sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Tidak lupa saya menyampaikan salam hangat dari Mas Koordinator PPI Dunia, Mas Faruk Ibnul Haki, kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan beliau juga sedang berada di Turki bersama kami untuk menghadiri acara pameran UMKM yang akan dimulai
3 jam lagi, pukul 10 pagi waktu Istanbul. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar acara dapat berjalan dengan lancar dan bisa mewujudkan cita-cita kita semua untuk mewujudkan UMKM Indonesia go global. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendekia apik. Terima kasih Mas Muhammad. Mari, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ika, Bu Emma, dan Bapak Ibu sekalian atas penyampaian opening speech-nya sebentar tadi. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi perfotoan. Oleh karena itu, pada Bapak, Ibu,